Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Istana Dewa dan Iblis, Aula Dewa dan Iblis, dua puncak menjulang berdiri berhadapan, menjulang ke angkasa. Di puncaknya, sebuah istana megah berdiri di antara kedua gunung. Tampak megah dan aura dominasi seperti istana raja. Dan disinilah area inti istana Dewa dan Iblis. Di sebuah ruangan di aula utama, lampu berkelap-kelip, terkadang terang, terkadang redup. 4 sosok samar-samar terlihat di dalamnya. Salah satu di antaranya keempatnya memiliki wajah yang familiar. Wakil kepala Istana Dewa dan Iblis, Qin Hun. Di antara 3 orang yang tersisa, ada 2 orang lelaki tua berwajah pucat. Duduk di sana seperti orang tua biasa, sangat tua, dan tidak memiliki banyak vitalitas. Qin Hu, sebagai wakil kepala istana Dewa dan Iblisku, kali ini kau tidak menangani masalah ini dengan baik. Salah satu dari 2 lelaki tua itu, seorang lelaki tua berbaju abu-abu berkata perlahan. Orang ini adalah kepala dari 3 tetua tertinggi istana Dewa dan Iblis. Ia telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Dan tidak banyak orang di seluruh benua Dewa dan Iblis yang mengenalnya. Dan hanya sedikit yang tahu namanya. Dia adalah Gu Yanke. Wajah Qin Hu berkedip dan dia berkata dengan suara berat. Anak itu sangat aneh. Kultivasinya di bawah Rana Ying yang tingkat ke-8. Tetapi kekuatan tempurnya tak tertandingi, bahkan lebih tinggi dariku. Pria tua berjubah abu-abu bernama Gu Yanke meliriknya. Mungkin karena kamu serakah akan kecantikan Ratu Feng dan sengaja membiarkannya menang. Hahaha, ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Seorang lelaki tua berpakaian hitam berbicara dari samping lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Nama orang ini adalah Gun Yanfeng. Dan dia juga salah satu dari 3 tetua tertinggi. Statusnya jauh lebih tinggi daripada Hun Wuming. Wajah Qin Hun sedikit muram. Kedua lelaki tua itu benar-benar tahu cara memandang seseorang saat mereka sedang terpuruk. Meskipun dia mendambakan kecantikan Ratu Feng, dia tidak akan kehilangan akal sehatnya dan merusak rencana besar Istana Dewa dan Iblis. Lagi pula, di matanya, dia hanyalah seorang wanita. Kalau dia pergi, dia bisa saja mencari yang lain. Akan tetapi, dia masih merasa sedikit enggan dalam hatinya. Karena dia tidak mendapatkan wanita itu. Ratu Feng apalagi menyentuhnya. Ini semua salah si bajingan kecil itu. Kata Qin Hu diam-diam sambil menggertakkan giginya. Kalau saja bajingan itu tidak keluar untuk mengacaukan segalanya. Dan kalau saja kota itu tidak. Dan kalau saja kota itu tidak dipaksa dihancurkan dan orang-orang tidak mati. Ratu Feng pasti akan menyerah dan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Kepala istana, sekarang kita harus menghabisi bajingan kecil itu dulu. Agar istana Dewa dan Iblis kita bisa sepenuhnya menguasai seluruh benua Dewa dan Iblis. Ia mengangkat kepalanya lalu menatap ke depan. Di sana berdiri seorang pria parubaya berpakaian hitam pekat. Di bawah cahaya redup, wajahnya tampak sangat dingin. Dengan lembut rambut hitam panjang tergerai di bahunya. Dia tampak tenang namun liar, memancarkan aura dominan yang tak terbantahkan. Orang ini secara alami adalah Qin Aotian,
kepala istana dewa dan iblis. Keheningan menyelimuti ruangan itu untuk waktu yang lama. Qin Aotian mengetuk meja dengan ringan menggunakan jarinya. Dia menatap Qin Hu lalu bertanya dengan suara lemah. Apakah bocah itu benar-benar sekuat itu sekarang? Qin Hu mengangguk. Kemampuan bertarung orang itu sungguh luar biasa. Terlebih lagi ketika aku bertarung dengannya. Aku samar-samar menyadari bahwa aura tak agak tidak stabil. Seolah-olah dia akan segera meledak. Mendengar kata-kata ini, pupil kedua tetua tertinggi Kun Yake dan Ku Yafeng sedikit menyusut. Dan mata mereka menunjukkan keterkejutan. Meskipun mereka bersikap ragu terhadap Qin Hu di permukaan, mereka sangat mempercayai apa yang dikatakannya. Karena masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan bahan tertawaan. Anak itu mengandalkan kultivasinya di puncak Rana Ying yang tingkat ke-7 untuk mengalahkan Qin Hu dengan satu gerakan. Jika dia bisa menembus Rana Ying yang tingkat ke-8, bukankah kekuatan tempurnya sebanding dengan seorang praktisi Rana Ying yang tingkat puncak? Tuan Istana, apa maksudmu? Kedua tetua agung itu menatap Qin Aotian dan bertanya dengan suara berat. Qin Aotian tersenyum, raut wajahnya tampak terkejut. Aku tidak pernah menyangka seorang jenius kecil seperti itu akan menjadi penghalang bagi perkembangan istana dewa dan iblis. Pada saat ini, cahaya dingin tiba-tiba melintas di matanya. Ia menatap Ku Yanke dan Ku Yanfeng, lalu berkata perlahan, kalian berdua keluar untuk menguji anak itu, untuk melihat seberapa hebatnya dia. Lalu, tanya mereka serempak. Qin Aotian menatap telapak tangannya lalu mengepalkan tangannya. Jika dia tidak punya kemampuan, kalian akan membunuhnya. Jika dia cukup kuat, dia menompang dirinya di atas meja dengan kedua tangannya, lalu perlahan berdiri. Ia memandang mereka bertiga dan tersenyum tipis. Dalam 7 hari, aku akan secara pribadi membunuhnya sendiri. Sebuah suara samar terdengar membawa niat membunuh yang sangat kuat. Bergema perlahan di ruangan itu. Di sisi lain, di halaman yang sunyi, sebuah kekuatan tak terlihat menyapu, menyebabkan langit dan bumi di sekitarnya berubah warna. Samar-samar terdengar suara ombak karena kekuatan itu terlalu dahsyat. Cukuang telah mengasingkan diri beberapa hari terakhir karena dia merasakan kekuatannya sendiri berada di ambang terobosan. Dan yang dia butuhkan hanyalah kesempatan kecil untuk berhasil menerobos. Kekuatan itu melonjak, akhirnya membentuk pusaran perak yang turun ke sebuah ruangan. Seketika, pusaran itu menarik kekuatan dahsyat, mengalirnya ke ruangan di bawahnya. Situasi ini berlangsung hampir setengah hari sebelum berangsur-angsur menghilang. Ketika semuanya kembali tenang, suara guntur rendah tiba-tiba terdengar di langit. Dan aura kekerasan memenuhi ruang angkasa. Kesengsaraan yin-yang. Di atas ruangan, sesosok muda muncul. Ia menatap kesengsaraan yin-yang yang mengembun di langit. Dengan kekuatannya saat ini, akan mudah baginya untuk selamat dari bencana yin-yang ke-8. Begitu pikiran ini terlintas di dalam benaknya, dia langsung melesat ke angkasa dan menuju langsung ke kesengsaraan yin-yang di langit. Kekuatan dahsyat meletus dan kekuatan kesengsaraan yin-yang pun lenyap dengan cepat. Kesengsaraan yin-yang yang awalnya menakutkan di mata orang biasa, kini tampak sangat biasa di tangan Cukuangseng karena dengan mudah bisa diatasi. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama sebelum awan gelap yang berkumpul di langit pun menghilang. Dan aura yang menyesakan itu pun dengan cepat menghilang menjadi ketiadaan.
Chu Kuang-seng membuka mulutnya, menyerap sisa tenaga terakhir ke dalam perutnya, dan perlahan membuka matanya. Saat berikutnya, suatu kekuatan yang sangat dahsyat menyapu keluar dari tubuhnya, membentuk sebuah tornado besar. Chu Kuang-seng berdiri di atas tornado itu, merasakan kekuatan dahsyat mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan panjang ke langit. Kekuatan tingkat ke-8 Rana Ying yang berkali-kali lipat lebih kuat daripada puncak tingkat ke-7. Pada saat ini, kekuatan bertarungnya telah meningkat pesat. Malam itu bertabur bintang dan begitu sunyi tanpa suara apapun, sehingga seseorang merasakan tekanan yang tak dapat dijelaskan. Bau samar darah tercium di udara yang merupakan sisa pertempuran berdarah beberapa hari yang lalu. Menjelang hari yang dijanjikan selama 7 hari, seluruh kota Shufeng menjadi sangat sunyi. Semua orang seakan mampu menahan nafas saat menatap tajam ke suatu tempat, seolah menunggu datangnya sesuatu. Hidup atau mati, 4 kata ini paling tepat untuk menggambarkan situasi dinasti Shufeng saat ini. Pada saat ini, hati semua orang di kota kekaisaran diam-diam terangkat. Tekanan tak terlihat menyelimuti hati semua orang. Mereka tidak yakin apakah dinasti Shufeng akan tetap ada setelah 7 hari. Akankah terlahir kembali atau dari abu, atau akan berubah menjadi reruntuhan dan terkumpul dalam debu sejarah? Tidak seorang pun dapat menjawab pertanyaan ini. Di halaman yang tenang, cahaya bulan bersinar, membawa rasa sepi dan dingin. Chu Kuang-seng berdiri di tengah halaman dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Sinar bulan yang dingin menyinari seterang salju. Dia mengangkat kepalanya sedikit, matanya perlahan menyapu sekelilingnya. Dan tangannya di belakang punggungnya mengepal pelan. Besok adalah janji 7 hari, dan saat itu pertempuran hidup dan mati tidak dapat dihindari. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia merasa aneh, karena dia tidak merasakan banyak kemarahan atau kebencian di dalam hatinya, tetapi malah merasakan sedikit kegembiraan. Emosi ini cukup halus dan agak sulit dipercaya untuk dijelaskan. Setelah sekian lama, Chu Kuang-seng menghela nafas. Qin Ao Tian, bagiku kau hanyalah permulaan. Tidak masuk akal berhutang budi padamu begitu lama. Di akhir kata-katanya, senyum tipis muncul di wajahnya. Namun, entah kenapa, meskipun dia tampak tersenyum, senyum itu terasa dingin hingga ke tulang, membuat orang-orang menggigil. Pada saat ini, tatapannya tiba-tiba tertuju ke udara di atas halaman. Di sana, udara tampak sedikit beriak, dan aura yang tak dapat dijelaskan terungkap. Orang-orang dari istana dewa dan iblis. Chu Kuang-seng menatap ruang itu dengan berbicara perlahan. Saat suaranya mereda, halaman menjadi hening untuk waktu yang lama. Pada saat ini, riak-riak mulai menjadi ganas. Lalu 2 sosok tua melangkah keluar. Salah satu pengunjung mengenakan pakaian abu-abu dan yang lainnya mengenakan pakaian hitam. Keduanya memancarkan fluktuasi aura yang sangat kuat dan jelas bahwa mereka bukan orang biasa. Chu Kuang-seng menatap kedua sosok tua di depannya. Tatapannya sedikit menyapu, ekspresinya berkedip-kedip. Kita berdua sudah membangun penghalang di sini. Dan tidak seorang pun akan menyadari fluktuasi di sini. Pria tua berjubah abu-abu itu tersenyum tipis. Chu Kuang-seng mengangkat alisnya. Sepertinya tebakannya benar. Kedua orang ini berasal dari istana dewa dan iblis. Siapa tamunya? Tanyanya dengan tenang. Mendengar ini, kedua lelaki tua itu saling berpandangan lalu tersenyum.
para tetua tertinggi istana dewa dan iblis, Gu Yanke dan Gu Yanfeng, penatua tertinggi. Mata Chu Guangsheng sedikit menyipit. Kekuatan kedua orang ini jauh lebih kuat daripada Hun Wuming, yang juga seorang tetua tertinggi. Menurut perkiraannya, kekuatan Gun Yake dan Gun Yanfeng, keduanya telah mencapai tingkat ke-9 Rana Yin Yang, dan telah melewati ke-9 kesengsaraan Yin Yang. Ini layak disebut istana dewa dan iblis. Dia tersenyum tipis, tetapi tidak ada ketakutan di raut wajahnya. Jika beberapa hari yang lalu, dia mungkin merasa sangat terganggu dengan kedatangan dua praktisi Rana Yin yang tingkat 9. Namun kini, karena kultivasinya telah mencapai tingkat ke-8 Rana Yin Yang, tekanan semacam itu sudah tidak ada lagi. Apakah Qin Aotian memintamu untuk datang? Chu Guangsheng melirik mereka berdua saat berkata dengan suara tenang. Gu Yanke dan Gu Yanfeng bertukar pandang. Gu Yanke tersenyum tipis saat berkata, "Kepala istana meminta kami berdua untuk datang, untuk melihat apakah Anda memenuhi syarat untuk melawannya." "Oh, apakah begitu?" Chu Guangsheng mengepalkan kedua telapak tangannya, dan kekuatan dalam tubuhnya mengalir deras, mengguncang daging dan darahnya. Hasilnya pasti tidak akan mengecewakan Qin Aotian. Dia menatap mereka berdua, raut wajah dingin terpancar di wajahnya. Saat dia berbicara, dia membunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya, menyebabkan suhu udara di sekitarnya turun dengan cepat. Saya tidak yakin. Gu Yanke dan Gu Yanfeng saling berpandangan, lalu melangkah ringan, dan kekuatan tingkat ke-9 Rana Yin Yang pun meletus sepenuhnya. Wajah Chu Guangsheng tampak tetap tenang. Ia berdiri di tempat yang sama, masih dihantam oleh kekuatan dahsyat itu. Tetapi tubuhnya tidak bergerak sama sekali. "Jika kau benar-benar punya kemampuan, izinkan aku untuk mencoba. Untuk melihat apakah kau sekuat yang dikatakan Qin Hun." Sosok tua Gun Yanke langsung berubah menjadi aliran cahaya, dan langsung menerjang ke arah Chu Guangsheng. Angin kencang menerpa wajahnya, tetapi wajah Chu Guangsheng tetap tenang. Pupil matanya yang gelap berkilat cemerlang, seolah-olah ia telah mengamati setiap gerakan Gun Yanke. Pada saat ini, pakaiannya bergetar, kelima jarinya tiba-tiba mengepal, dan dia meninju keras ke depan. Saat pukulan itu mendarat, terdengar raungan naga. Cahaya merah darah merembumbung ke tinggi, seolah-olah telah berubah menjadi naga merah. Naga merah raksasa menyatu sempurna dengan lengannya. Saat berikutnya, telapak tangan Gun Yanke yang menyerupai elang menampar, dan tampak ada api yang mengepul darinya, dan suhu yang mengerikan menyebar ke ruang di sekitarnya. Kecepatan mereka berdua sangat cepat. Begitu telapak tangan Gun Yanke muncul, telapak tangan itu bertabrakan dengan tinju Chu Guangsheng. Keduanya bertabrakan, dan kemudian kekuatan dahsyat melesat keluar, langsung berubah menjadi riak-riak di udara. Tubuh Gu Yanke bergetar hebat, dan di bawah hantaman kekuatan dahsyat itu, ia langsung terpental mundur. Saat kakinya menginjakkan tanah, tanah di halaman runtuh seketika. Di sisi lain, Chu Guangsheng tidak bergerak sama sekali. Tanah di sekitarnya hanya retak, dan dia mampu menahan gaya tolak balik dengan sempurna. Kekuatan ini jauh lebih kuat daripada beberapa hari yang lalu. Dia menatap tinjunya, matanya sedikit berkilat. Di masa lalu, setiap kali dia bertarung melawan praktisi Rana Yin yang tingkat 9, dia akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan, kecuali dia mengandalkan wujud lengkap dari tubuh kultivasi iblisnya.
Namun, saat tingkat kultivasinya telah menembus ke tingkat ke-8 Rana Yingyang, ia telah memperoleh keunggulan mutlak. Kesenjangan antara keduanya sangat besar. Wajah Gu Yanke tampak agak muram. Dia menatap Gu Yanfeng di sampingnya dan kedua mata mereka menunjukkan ekspresi serius. Anak ini memang telah menembus Rana Yingyang tingkat ke-8. Kekuatan fisik murni semacam ini lebih dari satu tingkat lebih kuat dari apa yang dijelaskan Qin Hu. Ayo, kita bekerja sama untuk menguji kemampuan anak ini. Gu Yanke menatap Zhu Guangsheng saat berkata dengan ekspresi serius. Mendengar ini, Gu Yanfeng mengangguk. Ekspresinya juga menjadi serius. Orang di depan adalah musuh yang tangguh. Terima kasih.